Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Kang Atam Muslihat. Ya. Pada sore hari ini kebetulan kami mendatangi satu pabrik yang ada di wilayah perbatasan Desa Tonjong, Jawa Barat dan Desa Bantar Panjang yang termasuk wilayah Kuningan. Dan alhamdulillah setelah kami datang ke wilayah pabrik ini, yang kebetulan posisinya itu teman-teman ada di tengah-tengah hutan. Entah aspirasi apa, mungkin kalau misalkan di tengah daya ataupun di tengah pemukiman dengan keadaan mesin yang begitu besar, kayaknya rasa bising yang akan diterima oleh masyarakat penduduk setempat. Makanya mungkin dari pihak perusahaan minyak kayu putih memilih lokasi itu adanya di tengah hutan, teman. Iya, betul. Di sini kami akan menceritakan dan ingin tahu tentang bagaimana caranya memproduksi minyak kayu putih, teman-teman. Dan sebenarnya bahan dari minyak kayu putih itu ditanam di wilayah sekitar pegunungan ini, teman-teman. Dari ke kiri sampai ke kanan itu semuanya tanaman kayu putih. Seperti halnya yang teman-teman lihat, mungkin perhutani di wilayah ini itu jumlahnya 450 hektar. Jadi untuk perkebunan minyak kayu putih mungkin tidak jauh jumlahnya 237 hektar, teman-teman. Jadi separuh lebih lahan ini ditanami oleh pohon yang namanya pohon kayu putih, teman-teman. Maka dari itu saya sebagai warga desa sini pun berkeinginan menanyakan bagaimana caranya memproduksi minyak kayu putih. Ya. Dan jangan lupa buat teman-teman, mari kita ikuti ke depan ke dalam menanyakan tutorial tentang pembikinan minyak putih. Yuk teman-teman. Oke teman-teman semua, kebetulan kita sudah masuk di areal pabrik kayu putih yang mana letaknya masih ada di kawasan Desa Tonjong, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Cirebon. Dan kami pun akan menuju ke Pak Atam yang mana beliau tahu tentang tutorial pembikinan minyak kayu putih. Oke teman-teman, kita ikuti dan kita pun akan langsung bertanya. Assalamualaikum. Nama Pak Atam. Maaf Pak Atam, kami dari channel Atam Muslihat ingin tahu cara pembikinan minyak kayu putih yang ada di wilayah sini. Dari pertama bahan mentah sampai menjadi matangnya minyak kayu putih. Ya. Pertama coupling dulu, habis coupling dimasukin ke lubang sumur ini, diciplak. Tapi ini bukan sumur lubang buaya kan? Bukan. Habis Sudah diciplak ya, diangkat ke hois. kalau diangkat pakai hois. Ya. Jadi kita bisa naik ke atas Bapak ya. Teman-teman kita ikuti selangkah dua langkah kita menuju tangga asik. Oke teman-teman, semua kita sekarang sudah di atas yang mana disinilah ini masukin itu ada pengapian apa? Belum. Oh belum. Udah. Oh,
ini ditunggu berapa setengah jam lah. Oke. Ya, kalau itunya masuk kilometernya habis, udah kilometernya udah pas, Udah pas, udah on, udah ready lah. tunggu 3 jam. Oh. Habis. Oke teman-teman, ini adalah awal pertama. Jadi bahan mentah itu langsung masuk kilif katanya. Ya, Setelah masuk, lalu baut yang tertata di sini itu harus sekencang Kencengin. mungkin Iya. teman-teman. Setelah kencang baru dilakukan pengapian katanya. Oke teman-teman, setelah ini ada pengapian, kata Bapak Atam, sebelum mengangkat ke sini ya, iya, no. Iya. dari sini masuk sini lagi. Bukan, habis udah habis masuk ya, udah matang ya. Oke. Oh, jadi hampasnya, Ya, hampasnya ternyata dibuang ke sana teman-teman. Jadi proses terjadinya minyak kayu putih itu jadi melalui apa Pak Tam? ini. Jadi Masuk melalui ke pipa-pipa. kondensor. Pertamanya jadi embunnya ya, Iya, uapnya. Iya. Oh ternyata uapnya masuk ke areal sini teman-teman, ke pipa yang ada di depan kita ini. Lalu setelah itu embunan air yang namanya dihasilkan dari minyak kayu putih itu, daun kayu putih itu masuk ke kondensor. Kan? Jadi itu kira-kira berapa lama dari pengembunan sampai 3 jam. oh sampai 3 jam juga sama 3 ya. jam. Jadi suhu ini diatur apa tidak Pak? Diatur. Oh suhunya diatur juga. Dari sini terus tabungan ketika kita bisa melihat hasilnya gitu, Ya. itu bisa dilihat dari mana Pak Tan? Sini di bawah. Oh. Wah. Jadi ini mah fungsinya sama ya? Ya, sama. Oh fungsinya sama. Dikira saya mah karena mungkin saya awam terhadap pembuatan minyak kayu putih dari jembung ini ke jembung ini ke jembung ini, berarti tidak ya? Jadi cuma satu jembung selama 3 jam uap itu mengalir ke Kondensor. kondensor. Jadi di sini itu ini udah lari ke ember itu berarti udah jadi ya? Jadi. Jadi proses awal sampai akhir jadinya minyak kayu itu dari mulai pembakaran, penguapan itu berapa jam? Berarti 6 jam ya? Enggak, 3 jam setengah lah. 3 jam setengah. 3 jam setengah. Jadi globalnya teman-teman dari mulai Timbang. dari mulai ini tuh jadinya itu semuanya prosesnya itu dari mulai pembekapan uap. Jadi memakan waktu cuma 3 jam setengahnya sampai jadi minyak kayu putih yang asli. Minyak kayu putih di sini memang asli teman-teman, tidak halnya seperti sudah di pabrik ya. Pabrik itu berarti udah dioplos Pak Adam ya? Ya udah. Tapi maaf sedikit bertanya, kalau kami mau beli di sini bisa nggak? Nggak bisa. Oh nggak bisa, karena ini masih murni ya. Iya. Kalau Masih murni. kalau beli itu jalan Siliwangi, Kuningan ke PH. Dari ke LPH, jadi perhutani juga Iya. perusahaan perhutani. Operasi. Begitu.
Oke teman-teman, alhamdulillah sedikit banyaknya kita tahu tentang pembikinan minyak kayu putih yang ada di wilayah Kalban, yaitu masih kawasan perhutani Cirebon ataupun Kuningan. Oke. Ini mah berarti ampas ya? Ya, ampas. Oh ini ampas. Jadi ketika pengendapan pembakaran itu masih hijau daunnya, masih segar. Ya. Oke teman-teman, coba kita lihat di sini. Ini di sini itu tempat pembakaran. Yang mana tempat pembakaran ini untuk pendorong pengembunan daun kayu putih yang di atas ya Pak Atam. Yang itu, ini ya, boilernya, dapurnya. Ya. Pilarnya. Iya, dari itu kan api itu larinya kemana nih? Ke sini kan, ke bawah sini ya? Iya. Ke sini akhirnya mengembun, menguap akhirnya ke atas. Dan satu lagi saya mau tanya sama Pak Atam, selama Pak Atam tinggal di sini, menunggu di sini, apakah pernah ada kejadian mistis apa, suara apa gitu? Ada. Oh. Itu ada suara apa aja Pak Atam? Coba. Seperti Putra. Nanti. oh teman-teman, menurut pengakuan Pak Atam, Alhamdulillah sekarang enggak. karena di sini tuh adanya Dulu, posisinya di atas di tengah-tengah ada hutan, jati kayu. dan kita pun tidak bisa tidak mempercayai karena di sini tuh bukan tempat perkampungan, adanya tuh di tengah-tengah hutan ya Pak Atam. Iya, benar. Jadi kadang-kadang terdengar suara kuntilanak dan sejenisnya gitu teman-teman. Kalau saya sendiri sih mungkin nggak bakalan berani, tapi Pak Atam berhubung dia sudah, kalau kata orang Sunda bagus semanukna gitu, jadi dia itu berani. Tapi alhamdulillah kata Pak Atam untuk saat ini dan insya Allah seterusnya tidak terjadi hal-hal yang menakutkan Pak Atam ya. Ya mudah-mudahan Pak Atam pun selama kerja di sini bisa menjaga kesehatan lahir ataupun batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo teman-teman, kita lihat barangkali Pak Atam untuk sementara karena jadi masalah ini kami ingin mengetahui ampas ini gitu di foto ya. Iya. Oke. Oke teman-teman, ini yang menumpuk ini adalah ampas dari penggodogan ataupun penguapan proses terjadinya minyak kayu putih. Yang pernah main ke sini teman-teman, di pohon kelor ataupun sukun itu kadang-kadang ada penampakan teman-teman. Kadang-kadang hanya terdengar suaranya, orang-orang cewek pada ketawa, kadang ada yang nangis. Itu hanyalah mitos karena saya pun tidak pernah dengan mata kepala sendiri ataupun kulit saya tidak pernah melihat karena saya tidak pernah ke sini, jarang. Karena tapi alhamdulillahnya walaupun ada hal-hal seperti gaib, tapi tidak pernah mengganggu orang yang ada di sini. Oke teman-teman, mungkin kita lihat ke tempat penampungan air di sebelah sana. Limbah kayu putih. Iya, limbah kayu putih. Yang disebut adalah limbah kayu putih. Oke teman-teman, di belakang kami duduk di sini ada kolam limbah pembikinan minyak kayu putih. Konon kolam ini punya cerita seperti yang diceritakan penunggu pabrik kayu putih ini, Suka ada yang mandi. dan bahkan saya pun mungkin tidak sedikit tidak percaya gitu. Iya. Di sini kadang-kadang Ada yang mandi tapi ada orangnya yang nggak ada. mandi tapi terdengar suara cebuk-cebuk tapi tidak ada apa-apa. Bahkan ada seorang perempuan ketika sini mengantarkan makanannya untuk penunggu sini, ada bayangan buaya putih teman. Entah dari mana. Karena kalau kita berpikir secara logika, dari mana datangnya buaya putih? Kalau bukan buaya putih itu mungkin buaya siluman teman-teman. Tapi Allah alam, ini hanya cerita, kita pun tidak pernah melihat, bahkan mendengar pun
nggak begitu jelas karena orangnya bicaranya agak kaku gitu setelah melihat hal-hal tersebut. Coba memang kolam Coba ini tidak terlalu kolam. besar teman-teman, ya. Mungkin sekitar 20 meter kali 5 atau 6 meter. Airnya pun sudah membiru, bukannya biru bersih, hijau, hijau toska, hijau lumut lah menurutnya. Ini adalah sebenarnya limbah minyak kayu putih. Nah, ada kru kami pun menangkap singkong, tapi singkong itu bisa berenang, teman. Loncat lagi, teman-teman, ya. Kirain itu maaf Pak. kami mengajak kepada seluruh teman-teman dimanapun Anda berada, kiranya pengalaman ini bisa bermanfaat untuk teman semua. Amin. Cara tutorial pembikinan minyak kayu putih. Bahkan tadi pun saya bertanya kepada petugasnya untuk membeli di sini itu tidak bisa karena harganya mahal, teman-teman. Ini asli. Tapi kalau seandainya ada teman-teman ingin ke sini, silahkan tanya lagi, siapa tahu orang Jawa itu bisa. Karena di sini benar-benar asli 100%, teman-teman. Oke, sebelum kita menutup rangkaian penelusuran tentang pabrik kayu putih, alangkah baiknya kita sedikit bertanya kepada Bapak Mantri yang punya kawasan areal hutan ini. Yuk teman-teman, RPH ikutin wilayah RPH wilayah. Oke teman-teman, alhamdulillah kebetulan kita bisa bertemu dengan Bapak Mantri yang mempunyai kawasan areal perhutani di kawasan wilayah Tonjong. Dan kebetulan alhamdulillah Pak Mantri pun mau mendengarkan apa yang kita inginkan untuk sedikit berbicara tentang luasnya tuh berapa hektar tanaman di sini, jumlahnya tuh dalam 1 hektar tuh ada berapa pohon. Pak Mantri, saya mau tanya, di wilayah Tonjong ini perhutani ini mungkin ada berapa hektar kebun kayu putih? Untuk keseluruhan lokasi wilayah Tonjong itu ada 1.100 hektar. Itu dibagi 2 LMDH, yaitu LMDH Wana Jaya, itu lokasinya di wilayah Desa Tonjong, sama Wana Jaya itu di Tanjung Anom, 2 desa itu. Nah, kebetulan untuk tanaman kayu putih itu luasnya kurang lebih 400 hektaran. 400 hektar. Yang ininya sesanya itu tanaman jati sama tanaman riba campur. Jadi dan campur sari gitu ya. Hutan lindung lah. Hutan lindung. Ya, hutan alam sekunder khas. Dan satu hal yang saya pengen tahu, ini kira-kira cara memanen pohon kayu putih itu berapa bulan, berapa tahun sekali? Setahun berapa kali? Untuk pemanenan dari mulai nanam sampai manen itu kan 3 tahun. 3 tahun panen. Nah, tahun berikutnya itu umur 6 bulan sampai 7 bulan itu bisa dipanen. Itu udah siap panen. Udah ketika siap panen. Jadi penanaman itu 6 bulan, 6 tahun ke dari 0 tahun sampai 3 tahun itu panen pertama ya. Panen pertama. Jadi setelah panen pertama itu kita menunggu kurun waktu sampai 6 bulan. 6 sampai 7 bulan baru bisa dipanen. Jadi semua tanaman kayu putih yang ada di wilayah sini itu emang posisi pabriknya di sini ya, di Pak? Sini di wilayah berarti maksudnya ke KRPH Tonjong. Itu misalkan sedikit kita pengen tahu pasti gitu ya. Kira-kira dalam 1 ton kayu putih itu kira-kira jadinya berapa liter minyak kayu putihnya itu, Pak? Untuk umur 6 sampai 7 bulan itu kan udah siap tanam. Ya. Diperkirakan antara 6 sampai 7 kilo dalam 1 ton.
Oh, jadi kuota 1 ton bahan mentah kayu putih itu bisa menghasilkan minyak kayu putih 6 sampai 7 kilo. Alhamdulillah teman-teman, yang tadinya tidak tahu, alhamdulillah kita tahu. Jadi misalkan tonase 1 ton itu menghasilkan minyak kayu putih murni 6 sampai 7 kilo ya. Kilo. Alhamdulillah. Sebelumnya saya pun banyak terima kasih kepada Pak Menteri yang telah meluangkan waktunya Ya. untuk menjelaskan luasnya tanaman kayu putih di areal sini dan memberitahu asal dari 0 sampai pembikinan minyak kayu putih, dan yang benar kebetulannya masih anak buahnya Pak Menteri. Dan alhamdulillahnya Pak Menteri pun mau menjelaskan secara detail tentang pembikinan dan hasil dari minyak kayu putih. Oke Pak Menteri, kami ucapkan dengan kru terima kasih banyak atas waktunya. Dan sekalian kalau bisa Pak Menteri ikut menutup. Oke teman-teman. Oke teman-teman, berhubung waktu semakin sore karena ini ada posisi di tengah hutan, kami dengan kru dan kebetulan Pak Menteri yang ada di sini ikut memohon diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti tinggal di hutan. Jadi